Halo semuanya, kali ini saya akan sharing mengenai waktu. Ada 3 hal. 1, waktu adalah. 2, persepsi terhadap waktu. 3, waktu sebagai komoditi. Kita mulai dari waktu kita kecil. Waktu Anda kecil, saat berumur 3 sampai 4 tahun, kebanyakan memang tidak ingat ya, masih kecil. Karena biasanya ingatnya melalui foto bersama orang tua. Dan Anda sekarang berumur 25 sampai 35 tahun, sudah dewasa, dan Anda begitu cepat menjadi dewasa dan menemukan diri Anda seperti jalan di tempat, hidup monoton, tidak bersemangat. Memang Anda punya pekerjaan, punya kegiatan sehari-hari, namun Anda merasa rutin yang tidak menarik untuk diri Anda, menurut pikiran Anda. Sekali-sekali berolahraga, menyisihkan waktu untuk olahraga, iya. Dan ketika balik ke kerjaan, perasaan sama itu terulang, yaitu tidak merasa happy dan bersemangat. Kadang-kadang ingin melakukan sesuatu yang berbeda ya, seperti shopping, seperti ke coffee shop, bertemu dengan teman, atau pergi sendiri ya, dan bersenda gurau sama teman-teman. Dan setelah menjadi kebiasaan, malah menjadi gaya hidup yang membuat pendapatan tidak cukup akhirnya. Dan Anda kembali menemukan diri Anda seolah-olah terus jalan di tempat. Kembali lagi ke rasa boring, rasa kurang semangat. Waktu sepertinya habis hanya untuk bekerja yang tidak kita rasa exciting dalam bekerja tersebut. Sekarang umur Anda adalah 35 tahun atau 55 atau 65 lah. Jika harapan hidup Anda adalah 90 tahun, maka Anda tersisa 25 tahun. Dan walaupun Anda umur 45 tahun pun, harapan sukses seperti hampir sirna. Karena generasi milenial dan generasi Z akan segera menggantikan kita di profesi kita sekarang. Buang-buang waktu ya rasanya gitu ya dalam hidup. Dan tiba-tiba ketika berkaca, tiba-tiba shock, oh my gosh, kok saya semakin tua ya. Ada suara yang membisikkan Anda, mengatakan waktu yang Anda miliki hanya ilusi. Jika Anda selalu memberikan waktu Anda begitu saja tanpa melakukan hal-hal berkualitas, maka Anda mempercepat waktu untuk sampai ke tujuan akhir. Apa itu tujuan akhir ya? Kayaknya ada yang berbisik dan Anda tidak menghiraukannya karena Anda begitu sibuk sama pekerjaan, sama kegiatan rutin. Seolah-olah Anda sedang balapan menuju akhir hidup sehingga merasa ketakutan. Dan bisikan berikutnya mengatakan, kelolalah waktu sebagai komoditi, jangan berikan semuanya untuk orang lain. Sisahkanlah sebagian untuk dirimu untuk belajar keterampilan baru. Karena Anda nanti akan terus menerima bisikan seumur hidup Anda. Bisikan akan terus disuarakan agar Anda berani tinggalkan jangkar-jangkar yang menahan Anda selama ini berpetualang ke dunia baru. Itulah manfaat bisikan tersebut, namun kebanyakan tidak mendengarkan. Ada lagi, Anda tidak akan menemukan siapa dirimu sebenarnya di dunia lamamu. Panggilan itu terus berulang kali untuk agar Anda pergi dari dunia lama, tinggalkan dunia lama, dan terus berulang memanggilmu. Jika Anda tidak menghiraukan lagi panggilan tersebut, maka panggilan berikutnya akan lebih besar, lebih nyaring, lebih keras, dan Anda tentu tidak mau itu terjadi. Dan itu adalah bisikan. Bisikan dari universe, bisikan dari sesuatu yang Anda percayai, apapun itu. Itu adalah bisikan. Bisikan lagi nih, waktu hanyalah ilusi, kesadaranmu lah yang menciptakan waktu. Jika Anda sadar apa yang Anda lakukan hanya berimpak sangat kecil pada dunia di masa hidupmu, maka jangan katakan Anda kurang waktu. Ada kan orang yang bilang, aduh saya kurang waktu nih, berikanlah saya banyak waktu. Ingat bahwa bukankah kita semua
telah diberikan waktu selama 90 tahun adalah cukup waktu untuk belajar dan berkreasi. Carilah kesadaran dan gunakan waktumu seefektif mungkin sehingga hanya menyisahkan sedikit penyesalan di kemudian hari. Tanpa kesadaranmu akan semakin cepat menuju garis finish. Mau Anda finish lebih dulu? Kalau saya sih pikir-pikir dulu ya. Jangan buang-buang waktu percuma ya jadinya. Ingat, waktu tidak akan terjadi jika kesadaran tentang siapa dirimu, kekuatan apa yang Anda miliki tidak Anda sadari. Gunakanlah waktu seefektif mungkin dan kelola waktumu sebagai komoditi, tidak menghamburkan waktu percuma selama hidupmu. Dan bisikan akan semakin nyaring ya nanti. Baik, ini adalah 3 hal yang akan Anda terima jawabannya. Waktu adalah kesadaran. Tanpa kesadaran, kita semua lupa waktu. Betul ya? 2. Persepsi terhadap waktu. Kebanyakan orang menganggap masih banyak waktu kok, besok masih ada, saya masih punya banyak waktu libur, saya masih muda, saya masih akan hidup sukses ke depan. Ketiga, waktu sebagai komoditi. Maksudnya adalah anggap saja waktu itu adalah peluang kita, energi kita. Sisakan untuk energi Anda belajar, energi untuk tambah keahlian, tambah kesadaran, tambah menguasai keahlian tertentu, dan energi mencintai sesama manusia untuk hidup. Bergerak dan belajar mencintai orang pun itu perlu energi, betul? Sehingga kita fokus kepada energi yang positif. Waktu adalah tidak nyata sebagai kata-kata kunci ya. Tingkatkan kesadaran, tingkatkan keahlian, pengetahuan, dan tingkatkan cinta sesama manusia. Nah, apa pendapat Anda terhadap informasi ini? Semoga Anda bisa mendapatkan insight yang lebih memberikan dorongan ya, sehingga bisa lebih bersemangat untuk menciptakan hidup yang berkualitas di masa depan. Terima kasih, bye.